Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didit Priyanto. Di sini saya akan implementasikan dari tugas yang diberikan, yaitu buatlah data center yang melayani web server, database server, DNS server, dan storage server dan network distribusi baik internet atau intranet. Yang pertama adalah pengertian data center. Data center adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Pengertian data center dapat juga dipahami sebagai ruangan atau pusat data. Ruangan data center tersebut harus mempunyai syarat tertentu agar aman, stabil dari gangguan secara fisik maupun virtual data, sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat diakses oleh pengguna. Oleh karena itu, pembangunan data center diperlukan konsultan yang berpengalaman. Seperti Google dan Facebook, mereka memiliki data center sendiri untuk kegiatan usaha sehari-hari. Nah, data center Google ini sendiri itu berada di Amerika sana, dan beberapa di Singapura, cabang-cabang Cina, karena agar lebih cepat dalam mengakses untuk orang Asia, orang yang berbeda negara. Nah, saya akan merumuskan di Cisco. Pertama, kita buat ini orientasinya ke landscape, ke lebih mudah. Di Cisco ini saya mengambil internet. Untuk internet itu sendiri adalah data center dan pengelola data center intranet itu, karena ini langsung internet. Ini anggap saja awan ini adalah internet. Selanjutnya kita butuh firewall. Kita butuh multi switch atau switch. Ini switch T biar enak buat biru. Ini firewall switch. Firewall sendiri agar mempermudah atau agar tidak disubmit hacker. Nah, di sini kita perlu ini untuk server ini kita perlu DNS. Kenapa data center perlu DNS? Karena DNS perlu untuk mempointing name server, domain name server,
dan IP dan yang lain-lain agar bisa diakses oleh publik. Untuk ini sendiri, server sendiri itu cukup salah satu atau ini tergantung spesifikasi. Kita ambil saja ini adalah DNS server. Selanjutnya perlu storage server atau ini anggap saja storage. Storage ini perlunya untuk data center atau data centernya itu seperti cloud atau cloud itu dia menggunakan storage server dengan bertumpuk-tumpuk. Anggap saja ini storage server. Untuk storage ini juga dipakai untuk database. Untuk storage server ini sendiri, kebanyakan server-server sekarang itu menggunakan SSD karena kecepatannya yang lebih cepat dalam mengakses, dan sekarang SSD juga sudah murah, jadi banyak ini menggunakan SSD data center sekarang. Jika di data center asli sendiri itu storage server ini adalah ruangan yang paling besar karena kebanyakan data center itu menyimpan data. Di storage server ini kebanyakan memiliki penyimpanan yang besar-besar. Satu server ini bisa sampai 50 tera atau ya setelahnya 100 tera juga bisa, tergantung spesifikasi. Dan saya ini menggunakan Lenovo Strike Disk. Untuk selanjutnya tuh ya ini anggap saja sama storage disk, ini ganti atau anggap saja ini adalah database. Di database ini juga penyimpanan juga sangat besar karena database sendiri perlu penyimpanan besar. Jadi storage server atau ini adalah penyimpanan data. Ini data seperti file-file di cloud atau cloud itu. Nah, kalau ini adalah server atau database server untuk menyimpan dari pengguna, atau contoh saja Unesa memiliki server data center di kampus Ketintang. Nah, ini untuk menyimpan username, password, dan data-data mahasiswa. Kalau ini anggap saja Google Drive-nya Unesa atau penyimpanan yang besar-besar seperti video Unesa yang ada di Siapkat atau di Learn Info. Untuk firmware ini yang selanjutnya adalah ini untuk web server itu hanya butuh satu RAM dan kecepatan internet.
Kenapa RAM? Karena di web server ini butuh waktu uptime yang sangat cepat atau reload yang sangat cepat. Storage minimum pun atau storage cuma 20 GB atau 10 GB itu di web server ini tidak masalah. Yang paling berpengaruh adalah RAM dan core atau CPU-nya. Semakin banyak core atau semakin banyak CPU-nya, atau bisa dikatakan 64 core. 64 core itu berarti bisa melayani ribuan user sekaligus. Kalau hanya satu core, biasanya kalau diakses langsung oleh 100 pengguna itu bisa aja langsung down webnya. Jadi yang perlu dibutuhkan untuk data center itu yang paling pertama adalah server ini adalah core dan RAM-nya. Semakin besar CPU dan core-nya atau RAM-nya, semakin cepat web server itu diakses. Seperti Onesa, servernya memiliki CPU yang sangat tinggi atau bisa saja 16 core kali beberapa rak. Bisa dilihat ini seperti ini. Ini memiliki rak sendiri. Nah, ini satu rak itu bisa saja ribuan core atau CPU. Ini dihubungkan ke sini. Switch ini ke DNS server. Kalau menurut saya DNS server itu sendiri hanya butuh sedikit DNS server, karena hanya untuk melayani pointing saja. DNS server sendiri itu berfungsi sebagai penyedia IP atau ya, kalau di data center itu lainnya adalah IP publik, jadi dia memiliki publik sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau di kayak seperti apa, kalau meminjam atau menyewa server itu biasanya dikasih IP publik sendiri. Nah, ini untuk web servernya sudah ini. Jadi untuk jaringannya seperti ini. Untuk ruangannya ini bisa dipisah atau biasanya berbeda-beda karena agar maintain servernya lebih mudah. Kita anggap saja ini internet. Ini adalah
menambahkan server. Ini adalah storage. Ini adalah database server. Ini adalah web server. Untuk web server ini biasanya juga sudah ada FTP server atau cPanel atau yang lainnya jika diinstal. Di database server ini, di database ini biasanya juga sudah terinstall seperti MySQL atau yang lainnya. Anggap saja ini adalah satu terhubung melalui LAN, karena di LAN itu sangat cepat, mereka itu saling terhubung. Jika data salah satu ini korup atau langsung maintain, berarti langsung ini akan kepindah ke sini sendiri. Itulah fungsi server. Yes, ini adalah gambaran sederhana dari data server yang mencakup internet. Untuk intranet sendiri biasanya ada di sini switch. Ini adalah ruang controller atau ruang pemeriksa jaringan. Di sini ada komputer atau tab. Anggap saja ini adalah ini anggap saja ini adalah intranet. Karena apa? Biasanya ini adalah admin di sini atau di firewall ini. Dia juga kena VI juga di firewall juga. Ini untuk intranet sendiri ini adalah ruang kontrol intranet. Untuk harga dari data center itu adalah storage center itu adalah ini, satu server komputer itu adalah sangat mahal, bisa sampai 10 juta lebih untuk satu rak. Bukan satu rak, ini maksudnya satu pengen yang duduk itu. Kalau rak ini berarti ini ada 20-an server, jadi pembuatan data server itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Jika bukan perusahaan besar, biasanya tidak akan membuat data server sendiri karena tergolong cukup mahal, juga butuh internet yang sangat cepat. Seperti internet di USA bisa sampai 1 Gbps. Kalau di Indonesia mungkin jika menyewa ISP sendiri bisa membutuhkan banyak biaya lagi. Sekian presentasi atau yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.